Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Kali ini saya akan coba membuat bagaimana cara mengaplikasikan program iPOS untuk kalian yang punya usaha elektronik ya, gitu. Atau mungkin bisa juga untuk kalian yang punya usaha komputer atau laptop gitu ya. Nah, karena di sini itu ada beberapa fitur yang berbeda dari usaha lainnya yang akan digunakan, seperti serial number dan juga fitur tukar tambah, gitu ya. Jadi, bagaimana sih cara mengaplikasikan secara umum untuk kalian yang punya usaha elektronik dengan program iPOS ini? Kita langsung saja ya. Oke, jadi untuk langkah pertama ya pastinya kita harus input dulu data barang apa yang akan kita jual gitu ya. Nah, jadi di sini ada daftar item, kita klik tambah item baru, terus pilihnya barang. Misalkan kode item A001. Nama item contoh misalkan kita menjual AC ya. Nah, ini AC mereknya ya nanti kalian bisa masukkan di sini, tapi dikosongkan pun nggak jadi masalah. Untuk jenis di sini bisa kita tambahkan dari sini ya, kalau belum ada. Misalkan elektronik gitu ya, elektronik. Oke, tutup. Oke, kita pilih, otomatis ada. Untuk merek kalau belum ada ya bisa tambah juga sama gitu ya. Misalkan mereknya Polytron gitu ya, atau Pelteren gitu bisa juga. Terus di keterangannya ini bisa kosong juga ya. Nah, nanti otomatis ada juga gitu. Nah, kemudian untuk rak itu bisa dikosongkan, sistem app Vivo. Nah, karena barang elektronik itu biasanya ada serial number, di sini harus kita centang bagian serial numbernya, gitu ya. Nah, ini harus centang. Kemudian satuan dan harga, di sini bisa pilih satu harga berdasarkan level pelanggan. Jadi siapa yang beli itu bisa lebih murah atau berdasarkan jumlah. Kalau misalkan kalian ada pelanggan yang memang PT besar gitu atau perusahaan besar ya, itu kan kadang belinya nggak 1-2 ya. Nah, bisa juga setting berdasarkan jumlah, tapi kalau memang semua harganya sama, jumlahnya berapapun sama, itu kalian bisa masukkan aja satu harga. Nanti kalau misalkan mau berdasarkan jumlahnya dimurahin atau dikasih diskon ya nanti kalian bisa kurangi harganya saat input transaksi penjualannya gitu ya. Nah, di sini contoh satuan dasar itu bisa jadi piece atau box atau lain-lain ya. Kalau belum ada, kalian bisa tambah di master data satuan ini. Gitu ya. Oke, kita piece. Kemudian contoh misalkan harga pokoknya, ini harga beli berarti ya, 2 juta. Kemudian kita jualnya berdasarkan persentase itu bisa kita mau untung 20%, otomatis 2.400.000. Tapi kalau kita ketik langsung di sini contoh 2.500.000, nah ini bisa seperti ini. Gitu ya. Kemudian kode barcode di sini kalian bisa input, langsung scan aja kode barcode yang biasanya ada di ini ya, di barangnya atau di kardusnya gitu ya. Nah, itu bisa kalian scan, nanti otomatis dia akan tampil ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau penjualan kalian bisa scan ini juga gitu, atau kalian scan serial numbernya. Nanti serial number akan saya tunjukkan ya, inputnya di mana gitu ya. Oke, kemudian poin dasar di sini kalau misalkan kalian menggunakan sistem poin untuk setiap pelanggan, kalau enggak ya dikosongkan aja gitu ya. Kemudian kalau kalian pakai komisi sales, misalkan kalian menggunakan komisi, jadi setiap sales yang menjual item ini itu bisa kalian masukkan gitu ya. Contoh misalkan kalian jual item ini 2 juta nih, AC tadi ya, Polytron ya. Terus salesnya dapat komisi misalkan 50.000, ya kalian bisa seperti ini gitu ya, 50.000. Nanti kalian harus setting lagi di bagian salesnya seperti ini, sales, kemudian kalian tambah. Nah, di sini kalian pilihnya per item gitu ya, misalkan sales A seperti ini. Oke, itu kalau kalian pakai sistem sales. Kalau misalkan enggak, komisi salesnya yaitu bisa dikosongkan aja bagian ini gitu ya. Oke, kita tutup. Di sini kita kosongkan, misalkan tidak pakai komisi sales ya. Nanti kalau misalkan kalian ingin menggunakan komisi sales, kita ada video lainnya gitu ya untuk komisi sales. Oke, kemudian di sini ada potongan harga jual. Potongan harga jual ini berdasarkan grup pelanggan siapa yang membeli ya, gitu ya, pelanggan kita.
Tapi kalau misalkan nggak pakai itu nggak masalah, nanti bisa kita input saat melakukan penjualannya untuk diskonnya atau potongannya gitu. Jadi ini dikosongkan pun nggak masalah ya, opsional. Kemudian lain-lain di sini yang sering digunakan sih stok minimum. Stok minimum ini supaya nanti kalau kalian input di sini 3 piece, ketika stok AC-nya sisa 3 piece di toko, nanti akan tampil reminder bahwa stok ini sudah mencapai minimum gitu ya. Jadi supaya kita segera melakukan pembelian lagi ke supplier gitu ya, supaya jangan sampai stoknya habis. Tapi walaupun sudah tampil stok minimum, kalian tetap bisa jual item itu sampai stoknya kosong. Oke, tapi kalau kalian nggak pakai itu bisa dikosongkan aja. Jadi yang wajib itu sebenarnya data umum, kode item dan ini ya. Nah ini yang wajib tampilan seperti ini. Nah ini harus dicentang, kemudian satuan dan harga. Oke, lalu simpan. Selesai input data item. Oke, contoh misalkan sekarang kita mau melakukan penambahan stok gitu ya. Nah ini penambahan stok kita bisa input dari pembelian gitu. Kalau misalkan kalian baru pakai program nih, terus kalian baru buka toko usaha elektronik ini, terus kalian juga sekalian langsung bikin program. Nah kan kalian otomatis pasti beli ya. Nah beli stok supaya bisa melakukan penjualan gitu, karena stok di pos 5 ini ya dia nggak boleh minus dan tidak bisa minus gitu ya. Oke, kita lakukan pembelian. Di sini ada daftar pembelian. Oke, di sini kita tambah. Kemudian kita pilih dulu kode itemnya. Ini ya, AC. Oke, tadi kan AC ya. Atau kalian scan barcode-nya, itu bisa nanti otomatis AC-nya akan tampil ya itemnya ya. Nah, kalian scan, enter. Nah nanti udah otomatis ya, biasanya kalau scanner itu auto enter ya. Nah kemudian jumlahnya berapa, misalkan 4, kita ada pembelian 4 piece. Nah nanti di sini kita diminta untuk masukkan serial numbernya gitu ya. Nah ini serial ini kalian bisa scan kalau kalian pakai scanner ya. Jadi kalian masukkan. Oke, kemudian scan lagi yang lainnya. A few moments later. Nah karena ada 4, jadi kita harus masukkan serial numbernya ini 4 gitu ya. Oke, nah kemudian kita simpan. Nah setelah simpan baru kita masukkan suppliernya, karena di sini masih kosong. Kita bisa tambahkan dari master data daftar supplier ini ya. Nah kemudian kita klik aja kaca pembesarnya kalau misalkan nggak mau langsung dari sini gitu ya, dari sini. Nah ini kita tambah. Ini tampilannya sama seperti master data daftar supplier ya. Contoh misalkan supplier A. Oke, kita simpan, kita klik ya, kemudian pilih. Nah ini sebenarnya ada harga ya. Kalau misalkan ada perubahan harga kita bisa ketik langsung di sini. Oke, kemudian kalau kita pakai PPN include ya kita bisa input juga di sini ya. Nah 11%. Oke, jadi otomatis untuk 2 juta ini itu sudah termasuk PPN ya, 8 juta ini ya. Nah nanti jumlahnya ada di bawah sini. Itu kalau include, tapi kalau exclude kita pilih. Nah masukannya adanya di bawah gitu. Nanti otomatis seperti ini. Jadi harga plus PPN gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti biasanya defaultnya itu include. Selagi taxnya ini kosong, PPN masukannya itu nggak akan bertambah gitu ya. Jadi nanti ya tergantung kalian lagi itu menggunakan PPN atau tidak. Oke, nah nanti untuk pembayaran itu biasanya masuknya kredit. Kalau kredit ini artinya kita hutang ya. Tapi kalau misalkan kita itu tunai, cash langsung bayar, itu bisa dari sini 8 juta gitu ya. Kalau nanti kita pembayarannya pakai uang BCA, ya udah ditransfer ya, misalkan kita pakai BCA, keluarinnya pilihnya BCA. Kita oke seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan itu sebenarnya di sini ada cetaknya. Nah, bukti pembelian. Pokoknya transaksi apapun ataupun laporan itu bisa dicetak ataupun diekspor ke Excel ya. Oke. Nah, kalau sudah kita beli, sekarang kita cek, kita refresh daftar itemnya, otomatis stoknya akan bertambah dengan serial yang kita masukkan tadi, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan stoknya sudah bertambah, sekarang kita coba lakukan penjualan. Nah, di sini ada daftar penjualan kasir. Kemudian kita tambah. Nah, di penjualan kasir ini kalian bisa scan kode barcode-nya gitu ya. Contoh, misalkan kode barcode-nya kita coba scan. Nah, otomatis seperti ini, belinya dia berapa? Misalkan beli 1 piece. Nah, nanti otomatis kita diminta untuk mengeluarkan serial numbernya ya. Di sini ya. Kalau gini langsung kita lakukan pembayaran dia nggak akan bisa. Jadi harus di sini dulu data serial. Nah, kita cek serial mana nih. Kalau ada banyak, kalian scan aja kode serialnya gitu ya.
Kalau misalkan kalian scan, nanti pasti dia akan menampilkan satu dan langsung masuk ya, gitu ya ke sini, kemudian simpan. Nah, ini kita jual 2.500.000, kemudian kita lakukan pembayaran. Kalau dia bayar cash atau tunai, masukkan di sini 2.500.000. Tapi kalau dia bayar transfer, ya udah kita masukkan sini. Dia transfernya ke bank mana nih? Misalkan dia transfer ke bank BCA, ya kita pilih bank BCA. Seperti ini jadinya, gitu ya. Kemudian kita simpan. Bisa simpan plus cetak, nanti stroke-nya otomatis mini printernya akan keluar ya, dia mengeluarkan stroke. Tapi kalau misalkan simpan ini dia nggak cetak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di daftar itemnya. Nah, otomatis kalau kita refresh stoknya akan berkurang gitu ya. Oke, nah sekarang sering juga terjadi, biasanya ada toko elektronik yang melayani tukar tambah gitu ya. Kita tambah dulu dari daftar item. Nah, di sini. Jadi dia itu AC merek apa nih yang dia bawa kan gitu ya. Ini misalkan A00 A002. Misalkan AC A gitu ya. Oke, jenis elektronik. Kalau mereknya beda ya bisa kita tambah nanti ya, sama seperti tadi di awal. Polytron, satuan harganya di sini itu kita masukkan aja piece, misalkan harganya lebih murah kan gitu ya dari merek yang kita punya. Nah, gitu, terus kita masukkan, kita kalau jual nanti jualnya 2 juta misalkan gitu ya. Oke, nah itu jangan lupa kalau kita input pun harus selalu centang serial number. Nah, ini ya supaya nanti kita bisa masukkan serialnya gitu, kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah tampil seperti ini, kita balik ke penjualan tukar tambah. Nah, kalian harus pahami ya, untuk tukar tambah dan retur penjualan ini berbeda gitu. Kalau tukar tambah ini kita nggak tahu siapa pelanggannya, dia bawa barang tiba-tiba mau tukar tambah ke kita gitu ya. Berbeda dengan retur penjualan. Kalau retur penjualan itu ya berarti orang itu memang membeli ke kita, kemudian dia mau retur gitu ya, karena ada kekurangan dari barang yang dia beli ke kita gitu ya. Nah, terus itu kan kalau retur itu nanti untuk prosesnya itu barang tukar uang gitu ya. Jadi barang kita kembali, uang kita kita balikin gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan mau barang tukar barang yang lain itu kita akan coba nanti di sini langsung gitu ya. Pokoknya dia berbeda antara tukar tambah dan retur penjualan. Oke, nah untuk kode item ini jumlah in itu artinya barang yang masuk ke kita. Jadi pelanggan itu kasih barang ke kita itu apa? Contoh, oh ini ACA nih. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita pilih jumlahnya 1. Lalu jumlah outnya itu apa? Misalkan dia mau tuker ya yang AC kita punya gitu ya. Nah, ini kita berarti kita pilih yang ini 1. Nah, nanti kita diminta untuk masukkan serial numbernya. Ini ya, kita harus klik. Nah, ini serial number dia itu apa gitu. Nah, itu harus kita masukkan juga. Nah, ini serial numbernya. Ini saya ketik untuk contoh ya. Nanti kalian sebenarnya bisa scan aja di sini. Gitu. Kemudian simpan. Lalu kita keluarin dengan serial number yang apa. Nah, ini kita pilih seperti ini, kita simpan. Nanti ini tukar tambah ini itu ya berlaku untuk laptop atau handphone ya yang ada serial number, atau mungkin email gitu kan. Nah, nanti bisa juga seperti ini caranya kalau ada yang tukar tambah gitu ya. Nah, nanti kemudian kalau misalkan sudah, kita lakukan pembayaran. Oke, pembayaran di sini 1 juta. Kalau kita cek itu karena kita menjual barang kita itu 2.500.000, tapi kita membeli ke dia itu 1.500.000, jadi nambah 1 juta. Jadi misalkan ya udah sini nambah 1 juta gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan barangnya sudah terlalu kusam dan harganya berbeda, ya berarti kita bisa masukkan di sini 1.200.000. Jadi dia nambahnya itu 1 juta. Sorry, ini kita harus data serialnya kita hapus dulu ya. Oke. Nah, misalkan kalian di awal sudah lihat nih harganya, oh nggak cocok 1.500.000 nih, karena barangnya kusam. Jadi misalkan 1.200.000 gitu ya, barangnya agak kurang layak lah gitu. Nah, nanti otomatis tampil di sininya nambahnya 1.300.000 gitu. Ini tadi karena kita serialnya kita hapus, jadi kita harus tambah lagi ya. Nah, oke. Simpan. Nah, baru kita lakukan pembayaran 1.300.000. Oke, kita simpan. Oke, nah, nanti kalian bisa cetak di sini ya.
Nah, nanti dia akan keluarkan dari mini printer gitu. Nah, untuk tampilannya itu nanti kalian bisa desain juga dari mini printer. Terus ini post desain ya. Nah, ini ada tukar tambah. Jadi kalian bisa desain ingin tampilannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek daftar itemnya. Otomatis pasti stoknya akan bertambah ACA. Kemudian ini berkurang ya, 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba misalkan orang itu yang beli tadi sebelumnya retur. Nah, ini kita tambah. Ini retur penjualan nih, berbeda ya. Nah, kalau retur penjualan kita lihat siapa yang datang gitu. Karena tadi kita cuma pelanggannya umum. Oke, kemudian dia bawa nomor transaksi berapa? Itu biasanya sih kalau retur harusnya bawa nota ya. Nah, itu bisa ketik notanya di sini atau bisa masukkan juga kode itemnya gitu ya. Nah, ini notanya 001 KSR misalkan gitu ya. Oh, barcode. Kemudian nanti kita cek kanan itu ada di sini ya. Harganya gitu ya. Kita klik, kemudian kita pilih. Oke, nah ini serialnya ya. Nah, ini kan berarti balik ke kita. Kita simpan. Oke, 2.500.000. Ini otomatis ya. Kita kembalikan uangnya 2.500.000. Tapi kalau barang tukar barang, nah ini berarti kita karena barang yang kita jual itu, misalkan kita sebagai contoh aja ya, yang ini ACA, ini kita mau jual ke dia, dia mau tukar nih. Ya udah saya tukar yang ACA aja gitu, yang lebih murah. Berarti kan kita harus kembaliin duit ke dia gitu ya. Nah, atau mungkin ya nanti kalau misalkan lebih mahal ya berarti nanti kita masukkan ke deposit semua hasil returnya ini 2.500.000. Nanti saat melakukan pembayaran itu dia harus menggunakan deposit pelanggan dan juga ditambah tunai gitu ya. Atau kita coba misalkan di sini harga jualnya nanti lebih murah ya, lebih mahal ya. Nah, ini contoh misalkan 2.600.000 lah misalkan gitu ya, karena kita kan pasti cari untung ya, orang tukar tambah gitu ya. Nah, di sini misalkan 2.500.000. Oke, ulang. Nah, sekarang kita coba lakukan retur penjualan ya. Nah, retur penjualan ini ya berbeda. Dia pasti pelanggan yang pernah membeli ke kita. Biasanya kalau umum itu kan kita nggak tahu ya siapa, umum kan ada banyak. Makanya kita harus meminta nota pembelian mereka ke kita gitu ya. Nah, jadi nota penjualan kalau di kita ya. Nah, nanti kita bisa masukkan nota penjualannya gitu ya. Misalkan 001 ya otomatis muncul gitu ya. Nah, nanti kode barcode-nya sekian. Oh, ini barang yang ini nih. Nanti kita masukkan aja kode itemnya juga nggak masalah. Kalau misalkan kalian mau tambah kode itemnya gitu ya. Kalian A001. Misalkan nomor transaksinya udah kusam kan karena udah lama mereka membeli ke kita gitu ya. Tapi masih garansi. Nah, ini A001 otomatis muncul. Kita pilih. Oke, setelah itu kita masukkan serial numbernya ya. Serial numbernya kita pilih, kita simpan. Nah, kalau dia nanti mau tukar barang, ini kan kita contohnya itu ada satu barang tadi ya. Nah, yang berbeda ACA ini kita mau jual nih 2 juta nih. Nah, berarti nanti dia akan mendapatkan kembalian dari kita ya. Gitu ya. Tapi ya beberapa perusahaan pastikan bolehnya mungkin yang lebih mahal gitu ya. Atau kita ya tunjukkan barang yang lebih mahal gitu ya. Supaya kita mendapat untungnya itu lebih kan gitu. Nah, nanti kita bisa jual aja, kita contohkan untuk daftar item ini. Contohnya misalkan kita jual aja 2.600.000, nanti bisa kita edit saat melakukan penjualannya. Contoh misalkan kita mau retur di sini 2.500.000, barang tukar barang ya. Jangan masukkan di tunai, tapi kita masukkan itu di deposit. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan kita simpan. Nah, itu bisa cetak ya, retur ya. Nah, kalau retur jual ini itu bisa dari printer besar ataupun mini printer. Di pengaturan mini printer, pengaturan 2, ini bisa kita centang ini ya. Jadi bisa pakai mini printer. Gitu. Nanti desainnya bisa sama di sini juga. Gitu. Yang penting ini kita ubah dulu. Nah, baru retur gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah diretur, berarti kan stok kita balik ya. Nah, depositnya bertambah. Nah, ini balik ya, 3.
Kemudian dia mau tukar yang ini, harganya kita naikkan ini jadi 2.600.000. Kita melakukan penjualan kasir, kita tambah ya. Nah, di sini kodenya itu misalkan AC apa tadi nih? AC A ya. Nah, ini kita ubah jadi 2.600.000. Gitu. Tapi kalau barangnya sama aja, yaitu berarti ya nggak perlu diubah-ubah ini ya. Karena yang keluar itu kan barangnya sama, dia mau ya udah yang sama aja seperti ini. Ya berarti kita pilihnya item yang tadi ya, yang AC ini ya. Nah, ini kita pilihnya yang ini, cuman ubah emailnya, serial numbernya gitu. Yang keluar itu harus sesuai gitu ya, serial numbernya. Nah, ini kita coba contohkan aja, misalkan dia beli tukar barang yang lain. Kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, di sini nanti ada deposit untuk umum itu ada 2.500.000 yang tadi kita masukkan ya. Kalau pelanggannya lain, dia nggak akan muncul depositnya gitu ya. Nah, jadi kita masukkan di sini 2.500.000. Nah, kemudian kan dia masih kurang 100.000 ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Kalau dia transfer, masukinnya di debit nanti gitu ya. Nah, terus kita simpan. Oh sorry, sebelumnya kita harus tambah dulu ya serial numbernya gitu ya, seperti penjualan tadi di awal. Oke, nah ini kita pilih. Oke, baru kita simpan. Nah, baru kita lakukan pembayaran lagi ya, seperti ini. Kita simpan. Oke, seperti ini. Enter transaksi berhasil. Sekarang kita cek daftar itemnya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita refresh, pasti stoknya berkurang. Oke. Nah, jadi kayak gini ya, kalau misalkan sudah terjual lagi nih, nah terus kan barang yang tadi dibalikin itu kan dia ibaratnya rusak gitu, jadi harus kita servis. Nah, untuk melakukan servis ini kita harus membuat dulu gudangnya aja kalau misalkan kalian mau keluarkan gitu ya, jadi gudang fiktif gitu. Untuk menambah gudang itu ada di master data, departemen dan gudang gitu. Nah, di sini kan sudah ada ya, defaultnya itu SMR. Nah, anggap aja SMR ini gudang gitu, atau kalau kalian mau edit misalkan tempat servis gitu ya. Oke, nah misalkan SRV gitu ya, keterangannya ya ini bebas gitu ya, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Nah, nanti di sini kalian harus transfer dulu gitu. Nah, kalian harus transfer itemnya gitu, kalian kirim dari UTM ke SRV ini ya, servis ya. Nah, tadi itu kan AC. Nih. Kita harus sesuaikan tadi serial mana gitu yang dikembalikan tadi. Nah, ini kan dia masuk ke servis pastinya gitu ya. Nah, itu kita kirim aja, kemudian kita simpan. Nah, ini dengan serial number sekian, kemudian satu piece itu sedang diservis, jadi kita keluarkan dulu stoknya dari UTM gitu. Karena kan memang tidak ready dijual ya. Nah, kalau sudah itu kita simpan gitu. Nanti otomatis di daftar itemnya pasti stoknya berkurang menjadi 2. Nah, serial AC dengan serial number itu yang tadi dikembalikan atau diretur dengan si pelanggan itu sedang kita servis gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ready lagi dijual, itu kita masuk lagi ke pengaturan atau kita transfer lagi ke UTM ya. Kalau misalkan kita masih pakai admin, ini kan kalau dilihat ini admin ya, admin UTM lokasinya, itu kita nggak bisa ubah transfer item. Oke, terus kita tambah. Nah, ini kita nggak bisa nih keluar darinya, seharusnya kan keluar dari SRV ya. Nah, ini kita harus buatkan dulu username gitu di sini ya, buatkan username ya, pengaturan data user, kelompok user. Oke. Nah, ini kita buat baru, misalkan admin SRV. Oke, admin aja. Terus ininya administrator juga nggak masalah ya gitu. Yang penting kita sebagai admin yang megang user ini gitu. Kemudian ini pilihnya SRV gitu. Ini admin. Oke. Nah, kita coba login dari yang SRV ya. Ini kita logout. Oke. Nah, ini ya admin. Nah, ini kan login nih. Nah, di sini juga terlihat kita dari lokasi SRV. Jadi bisa kita balikin stoknya di sini ya, SRV. Jadi kalau kalian lihat di sini daftar item, itu yang di servis itu sedang ada berapa sih?
gitu ya. Ini kan UTM ada 2. Nah, kalau yang di servis itu ada berapa? Oh, ada 1. Bisa seperti itu ya untuk mengeceknya ya. Jadi kita bisa ngecek setiap gudangnya gitu. Ini kita tutup, terus kita tambah. Nah, di sini baru keluar dari SRV ke UTM gitu. Nah, ini kita kembalikan gitu, barulah ready lagi untuk dijual gitu ya. Oke, sekarang kita balik ya ke admin utama. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada menu persediaan, itu ada daftar item masuk dan daftar item keluar. Untuk daftar item masuk ini, kalau misalkan kita mendapatkan bonus dari supplier gitu ya, misalkan contoh lah, ini karena kita itemnya cuma AC ya, jadi contohnya misalkan kita dapat bonus ACA ini, terus serialnya sekian. Oke, kemudian kita simpan. Nah, di sini misalkan keterangannya bonus. Nah, untuk menu persediaan dan daftar item masuk ini itu akan menjadi keuntungan 100% ketika barang ini terjual gitu. Kalau kita cek di daftar item itu pasti stoknya bertambah ya. Nah, ini 1 piece. Oke, kemudian kalau untuk yang misalkan kita keluarkan yang tadi kita servis itu benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dikembalikan lagi tadi transfer item, tapi bisa langsung dikeluarkan dari persediaan daftar item keluar gitu. Contoh lah, misalkan memang stoknya masih ada di gudang UTM, terus kita ke tim teknisi kita, ternyata oh ini nggak bisa kalau diperbaiki, ya berarti kan mau nggak mau kita buang ya. Nah, kalau kita buang itu berarti kita dari daftar item keluar gitu. Ini nah, tadi misalkan yang ini ya, terus keterangannya misalkan rusak. Oke, terus kita simpan. Nah, otomatis stoknya akan berkurang dan akan menjadi kerugian 100% ya di laba ruginya. Nah, ini ya 2. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau ada stok opnam gitu. Nah, kalau stok opnam di sini sudah ada ya, stok opnam ya. Ini bisa kita klik aja. Nah, contoh misalkan itemnya itu AC, saat dicek cuma sisa 1. Oh, ini sisa 1 nih AC-nya. Ya udah kita pilih, terus sini kita masukkan aja 1. Nanti di sini akan min 1. Nah, ini pun sama seperti daftar item keluar, akan menjadi kerugian 100%. Kalau kita sebelum disimpan itu harus masukkan dulu serialnya. Contoh misalkan yang ini tidak ada ya. Oke, kita simpan. Nah, ini kita simpan opnamnya. Nah, nanti ini akan berkurang stoknya di daftar item, dan dia akan menjadi kerugian 100% sama seperti daftar item keluar. Perbedaannya adalah kalau daftar item keluar ini dia jelas ya stoknya untuk apa gitu ya. Kalau untuk stok opnam itu yang stoknya tidak jelas untuk apa, hilangnya kemana gitu ya. Tapi kalau untuk ada stok yang nambah, misalkan stok opnam nih, ternyata AC ini pas dicek ada 3, ya kita jangan masukkan dari sini ya. Kita tidak pernah menyarankan ya, tidak menyarankan untuk menambah stok dari stok opnam, tapi tambahkan aja dari daftar item masuk ini gitu ya. Jadi tambahkan 2 piece supaya jumlahnya menjadi 3 seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ada pengeluaran keuangan gitu, misalkan kita kayak biaya ongkos kemana gitu ya, antar atau bensin atau bayar listrik lah atau bayar internet gitu ya. Nah, itu bisa dari kas keluar gitu. Ini kita tambah, terus kita cari untuk kode akunnya itu 6 ya untuk biaya. Contoh misalkan kita di sini yang kecil ya, ATK, kemudian misalkan 2000. Oke, nah setelah 2000 ini kita pilih dulu kode akunnya. Jadi kita bayarnya itu pakai apa? Kalau pakai kas kecil ya pilihnya kas kecil gitu. Terus jumlah itu harus disamakan dengan total IDR gitu ya. Kita simpan. Nah, otomatis berhasil. Nanti kalau kita cek dari buku besar itu akan berkurang gitu ya keuangannya. Di sini ada buku besar kalau untuk cek histori keluar masuknya uang ya. Nah, di sini ada debit, kemudian kredit gitu. Kemudian yang paling sering dilihat juga paling ya kalian yang ingin melihat laba jual atau laba kotor adanya di sini ya. Nah, ini laba kotornya. Kita cek, kita total pokok itu ya berarti kita belinya berapa, terus kita jualnya berapa gitu ya. Ini pendapatan jualnya 2.500.000. Terus
terus laba kotornya 500. Ini ada total seluruh laba jualnya. Kalau kita mau cek laba rugi ada di keuangan laba rugi. Nah ini ya. Nah ini kita minus nih, kita rugi ya masih ya gitu, karena ada item masuk tapi kita ada item keluar dan pengaturan stok ini gitu. Kalau ada kerugian dia plus, kalau ada item masuk keuntungan dia akan minus ya gitu. Jadi ini kita rugi ya. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana cara mengaplikasikan program ePOS untuk kalian yang punya barang elektronik ataupun usaha elektronik yang ada serial numbernya dan juga ada tukar tambahnya gitu ya. Oke, jangan lupa komen di kolom komentar dan juga klik tombol subscribe dan loncengnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.